Salam Efrata Devotion. Berikut ini kita masih bicara seputar iman dan bukti-bukti Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus yang merupakan anak manusia adalah Tuhan. Kita juga akan mendapatkan perenungan yang mendalam tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus dalam devotion ini. Peristiwa Natal merupakan salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1:14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kehadiran Yesus di momen Natal sebagai bayi yang lahir menunjukkan beberapa bukti bahwa ia adalah Tuhan. Pertama, proses kehadiran Yesus sebagai bayi tidak biasa, justru supranatural, sangat di luar nalar. Kehadirannya sangat ilahi, bukan hasil dari persetubuhan Maria dengan suaminya. Lukas mencatat dalam pasal 1 ayat 31, malaikat memberitahukan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria mengatakan balik kepada malaikat tersebut, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Yesus ada dalam kandungan Maria sebelum Maria itu bersuami. Matius juga mencatat bahwa calon suami Maria, yaitu Yusuf, menerima pesan yang sama dari malaikat. Pesan malaikat tersebut dikatakan dalam Matius 1 ayat 20b begini, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kehadiran Yesus sebagai bayi, sebagai anak manusia ada dalam kandungan Maria, bukan hasil persetubuhan dengan Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Dia hadir dalam dunia melalui cara ilahi. Yesus bukan ciptaan. Yesus tidak sama dengan kehadiran para nabi-nabi yang lahir melalui orang tua mereka masing-masing. Tetapi Yesus lahir dengan cara ilahi dan ia tidak dibuahi dari seorang manusia. Bukankah itu menunjukkan keilahian Yesus, bahwa ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Yang kedua, proses kehadiran Yesus dalam kandungan adalah kudus. Hanya Allah saja yang kudus, dan Yesus datang dalam kekudusan, bukan dengan dosa warisan, bukan hasil persetubuhan, bukan benih dari manusia yang berdosa. Lukas 1 ayat 35 dicatat, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kelahiran Yesus adalah kudus. Karena Yesus adalah kudus, maka ia adalah Tuhan. Ketiga, kehadiran Yesus tujuannya untuk menyelamatkan umat dari dosa. Matius 1 ayat 21 disebutkan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang bisa menyelamatkan umat dari dosa? Hanya Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Yesus dikatakan bahwa ia hadir untuk menyelamatkan umat dari dosa. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sahabat Efrata Devotion, Tuhan mau kita hidup kudus. Karena dalam kekudusan kita dapat menang atas dunia ini. Pengaruh dunia ini membawa kita kepada kehancuran, keputusasaan, ketakutan, dan kehilangan damai. Yesus datang dalam kekudusan. Ia mau hidupmu dan hidupku dipulihkan dan diselamatkan. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa kita. Dosa kita tidak dapat ditutupi, digantikan dengan hal-hal baik, tidak. Dosa hanya perlu diakui dan bertobat. Yesus datang untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya, supaya dilepaskan dari dosa dan diselamatkan. Kita sudah memasuki masa menjelang Natal. Kita juga mengingat kedatangan Kristus kedua kali. Masihkah kita dikuasai oleh dosa? Sudahlah, berhentilah, cukuplah. Yesus mau kita selamat. Yesus mau kita menang atas dosa. Dan kita akan mengalami damai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Dan Engkau menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kami bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kami mau hidup menuruti, meneladani Yesus. Dan kami rindu Bapa, hidup kami bisa hidup seperti Yesus hidup selama di dunia. Dan kami rindu mengalami berkat, mengalami keselamatan, mengalami kelepasan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, diberkati setiap saudara-saudara, teman-teman yang mengikuti Efrata Devotion ini, supaya hidup kami hidup kudus di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.